Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video ini kita akan membahas interaksi biologis radiasi part yang ketiga. Jadi dalam video ini kita akan membahas lebih banyak berkaitan tentang efek radiasi pada kromosom. Berikut ini adalah gambar kromosom. Kromosom. Pada video sebelumnya kita telah membahas efek radiasi pengion pada DNA. Salah satu efeknya adalah perubahan struktur DNA. Nah, perubahan struktur DNA itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada struktural kromosom. Kerusakan seperti putusnya lengan kromosom dapat dilihat pada tahap-tahap mitosis, khususnya pada tahap metafase dan anafase. Kerusakan ini terjadi pada sel somatik atau sel badan, dan juga pada germ cell atau sel genetik. Efek yang terjadi dalam kromosom dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung sama dengan DNA. Mitosis adalah proses replikasi seluler pada sel somatik di mana sel induk atau parent cell membelah menjadi dua sel anak atau daughter cell dengan jumlah kromosom yang sama dengan DNA-nya. Mempunyai 4 fase. Fase pertama adalah profase, yang kedua merupakan metafase, yang ketiga anafase, dan juga telofase. Gambar berikut ini adalah proses dari yang disebut dengan G2, di mana sister chromatid centromere itu hampir membelah, loosely called replicated chromosome, dan kemudian dimasukkan dengan fase profase. Profase ini disebut juga dengan pada awal proses dari mitosis, adanya breakdown of nuclear membranes, kemudian spindle fibers appear, adanya benang-benang pembelahan, dan juga kromosom kondens. Jadi kromosom yang pada awalnya dalam bentuk untayan-untayan seperti benang, itu kemudian akan memadat seperti bentuk kromosom pada umumnya. Kemudian pada prometafase, spindle fibers attach to chromosome. Jadi benang-benang pembelahan itu akan bergerak dan menempel pada kromosom. Kemudian masuk ke metafase. Metafase di mana kromosom disusun dengan dua kutub di arah telomernya. Kemudian pada saat anafase, centromere kemudian akhirnya terbelah, dan juga sister chromatids itu bergerak di arah yang berbeda ataupun kutub yang berbeda. Kemudian telofase. Telofase ini pada saat nuclear membrane reforms, jadi ada nuclear membrane terbentuk, kemudian kromosom dikondens ataupun menjadi dalam bentuk benang kembali, dan juga spindle fibers disappear ataupun benang pembelahan menghilang dan masuk ke dalam sitokinesis, di mana sitoplasma itu terbelah dan juga terbentuklah dua anak sel. Berikut ini adalah bentuk dari pembelahan kromosom. Pembelahan dilakukan selama 2 kali dalam gambar ini, disebut juga dengan meiosis. Nanti kita akan membahas meiosis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan mitosis dan meiosis berdasarkan jumlah sel yang dihasilkannya. Untuk mitosis, setelah DNA dilakukan replikasi, kemudian terhasilnya 2 anak sel. Nah, meiosis, parent cell akan melakukan replikasi DNA-nya dan kemudian akan menghasilkan 2 anak sel, dan 2 anak sel itu kemudian akan menghasilkan 4 anak sel atau 2 anak sel lainnya. Perbedaannya adalah mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Jadi meiosis itu mempunyai 8 tahapan. Dari tahapan yang pertama dari profase 1,
metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Sedangkan dan kemudian ada lagi profase 2, metafase 2, anafase 2, sama telofase 2. Seperti itu. Efek radiasi pada kromosom. Efek pada kromosom lebih cenderung pada mutasi. Jadi efek-efeknya yaitu adalah aberasi yang pertama contohnya, atau putus atau perubahan secara mendadak, kemudian lesion atau lesi, kerusakan pada kromosomnya, kemudian ada kerusakan anomali. Apa sih yang disebut dengan aberasi? Kita akan membahas aberasi kromatid terlebih dahulu. Jadi terjadinya itu setelah sintesis DNA dan dekat sebelum mitosis, menyebabkan satu kromatid yang terdampak. Jadi aberasi kromatid itu hanya terfokus dari satu kerusakan kromatid saja. Sedangkan aberasi kromosom, penyinaran itu terjadi pada saat adanya penyinaran dekat sebelum sintesis DNA dan menyebabkan kromatid yang rusak untuk direplikasi, menghasilkan daftar sel atau sel anak dengan kromosom yang rusak. Dengan kata lain, karena ada satu kromatid yang rusak, maka menyebabkan terjadinya mutasi pada kromosomnya, dan itu disebut juga dengan aberasi kromosom. Single breaks. Ini pada saat kromosom menyerap energi radiasi, kemudian energi yang diserap menyebabkan patahan pada salah satu lengan kromosom, kemudian kromosom mampu membaik seperti semula dengan proses yang disebut dengan restitusi. Jika tidak mengalami restitusi, maka akan terjadi pembentukan disentrik atau asentrik. Seperti ini gambarnya, single breaks. Contohnya seperti ini. Adanya foton yang diserap oleh kromosom, kemudian menyebabkan terjadi patahan pada salah satu lengan kromosom, dan kemudian terjadi replikasi. Ada saatnya, seperti pada gambar yang kedua, ada saatnya setelah terjadi replikasi, kemudian terjadinya restitusi atau terjadinya suatu perubahan, perbaikan antara kromosom. Namun ada kesalahan dalam pemberbaikannya, maka yang terjadi adalah bentuk disentrik fragment seperti gambar kedua. Nah, untuk gambar pertama terjadi patahan single breaks, kemudian dapat diperbaiki sebelum adanya replikasi, maka chances ataupun peluang terjadi kerusakan itu sangat minim. Berikut ini adalah gambar dari double breaks. Terjadinya dua patahan pada lengan kromosom. Jadi itu adalah patahan yang terjadi pada lengan kromosom, double breaks. Kemudian jika patahan terjadi pada lengan yang sama, maka akan terjadi delesi atau deletion, yaitu hilangnya salah satu patahan pada restitusi dan juga inversi atau berubahnya susunan kromosom pada saat restitusi. Jadi contoh pada gambar berikut ini, kromosom yang menyerap energi foton kemudian terjadinya double breaks, dan kemudian terjadi restitusi, namun salah satu bagian dari lengan kromosom tidak dapat direstitusi, maka terjadinya delesi atau hilangnya bagian itu, maka adanya pengurangan informasi DNA ataupun informasi genetik pada kromosom. Dan kemudian terjadi inversion atau inversi. Pada saat kromosom terbelah menjadi dua lengannya, dan kemudian dilakukan restitusi, dan yang terhasil adalah perubahan susunannya, maka informasi genetik dan DNA yang ada dalam kromosom juga ikut menjadi perubahan. Ada terjadi perubahan juga di dalam informasi genetik di DNA-nya. Berikut ini adalah jika patahan double breaks itu pada dua lengan kromosom yang berbeda. Maka yang terjadi adalah pertama inversi, dan juga adanya ring formation atau keadaan di mana dua lengan kromosom yang patah bersambung membentuk formasi seperti cincin. Tidak ada gambar di sini. Kemudian adanya acentric fragment atau keadaan di mana patahan-patahan kromosom bergabung membentuk formasi yang asentrik. Seperti itu. Ini asentrik, ada gambar, itu adalah gambar yang A. Dan kemudian translokasi itu adalah gambar B. Bersama dengan inversi. Oke,
Semuanya terima kasih banyak atas video ini. Itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika memang kalian suka dengan video ini, mohon di like dan subscribe. Terima kasih.